Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Tahu gak sih, itu tuh aku lagi emang baru bangun aja mau makan tapi emang aku tuh kalau dulu nih ya, aku tuh kalau main itu nggak punya duit, terus habis itu tapi teman-teman aku tuh yang kayak baik banget, mereka tuh yang kayak udah ikut aja, pokoknya mereka kalau ngajak aku tuh udah tahu kalau mereka harus bayarin aku karena aku bener-bener nggak bayar duit sama sekali. Terus tiba-tiba aku emang lagi pengen makan mie gelas aja, tapi Anjani bikin itu seakan-akan itu tuh kayak dramatis banget. Terus kayak Bil, gue baru tahu pas Anjani baru ngasih tahu tuh yang gue makan gue langsung iya apa sih, gue nggak kayak gitu ya, gue bilang kayak gitu. Terus ya udah mereka si Fuji iba, udahlah. Abis itu Susi mau main sama aku juga, abis itu kita main deh. Tapi ada baiknya tau dari si Anjani bohong itu. Iya betul. Terus udah abis itu Fuji nyuruh konten segala macem. Ada baiknya bohong dia tapi kayak Bohongnya tapi itu kayak makan mie gelas satu berdua. Hah? Mie gelas, jangan, bukan pop mie. Mie gelas, sedih banget mie gelas. Gelas yang kecil itu jadi Kecil banget, bagi dua. bagi 4 bukan sih sekeluarga. Enggak bagi dua. kalau sekeluarga lebih kayak kasihan banget ya. Itu pokoknya lu hari-hari lu sama keluarga lu ya makan pop mie gelas. Emang orang nggak boleh makan mie gelas ya? Boleh, tapi kalau Boleh, cuma kan diceritanya sih lo makannya tiap hari. ceritanya Anjani kan lu tiap hari. Jadi berarti kayak misalnya nih orang makan nasi garam, lu makan nasi sama mie gelas gitu loh. Iya sih. Tiap hari. Terus lu lagi ada adek, gue jangan mikir adek-adeknya gimana dong makannya. Ponakan dia. Iya, kecil-kecil. Ponakan gimana? Gimana dong Jan makannya? Tapi karena itu kita jadi dekat, jadi temenan. Makasih Anjani. Terus Semua berkat itu kebohongan kamu. kebohongan. Dulu yang itu bermanfaat. itu satunya kebohongan yang berguna untuk Nata. Kebohongan Anjani yang bermanfaat. Iya. Sebenarnya dia tuh mau ngejokes nggak sih, cuma emang keterlaluan aja jokesnya. Enggak, dia emang kayak pengen hiperbola aja biar orang-orang sedih. Lokal atau bule? Aku bebas sih seatur jodoh ya Tuhan Iya aja. deh, aku juga. Yang penting yang penting ngobrolnya nyambung, karena menurut aku seumur hidup kalau ngobrolnya nggak nyambung nggak bisa gue. Soft spoken tapi sebenarnya hatinya busuk, atau kasar tapi sebenarnya hatinya baik. Nggak bisa juga. Nggak bisa dua-duanya gue. Harus pilih. Kasar Nggak gue paling nggak bisa sama cowok kasar. Mulutnya doang. Nggak bisa. Gak bisa, gue pernah dibentak aja gue kan nangis. Kasihan. Dia tapi di hidup Apa- ini- hidup tuh ada pilihan. Netizen belum tahu ini, aku mau spill. Siapa anjir? Apa sih? Oh, Yang kiri kisah lama. Tapi mungkin kalian juga nggak tahu. Oh, Aku pernah dibentak sama satu cowok. Menurut aku dia, lu agak-agak monyet juga sih, tapi kayak kita udah maaf-maafan. Tapi lu nyebelin tau kak. Jadi saat itu, ini bener gimana ya cara ceritanya ya? Pokoknya kita lagi jalan, emang aku akuin dia itu nyamperin aku jauh banget ya. Dia jauh banget sih, dia naik kereta 5 jam. Seingat aku, terus dia sewa mobil. Di situ kita jalan-jalan. Aku tuh lagi jalan-jalan gitu guys. Dia juga nyamperin aku di kota itu. Habis itu gue takut salah orang, pokoknya kalian kayak nggak tahu deh. Terus habis itu ada yang ngechat aku karena tahu aku lagi di kota itu juga, kayak lo lagi sini. Terus kayak gue bilang iya, nongkrong yuk, ketemu yuk. Oh gue bilang terus aku kacangin gitu kan teman aku ini. Terus aku tanya dulu ke cowok yang pernah deket aku ini, aku udah ajakin main nih sama, aku udah ajakin ngopi nih sama ini, boleh nggak?
sama kau Karin. Ha. Nggak ketahuan dong. Ya udahlah. Iya udah. Betul, boleh nggak? Oh boleh. Terus itu, tapi yakin boleh. Iya nggak apa-apa, aku temenin, aku ikut. Oke. Tinggal belok nyampe nih, sisa 3 menit ya di maps nyampe. Dia bilang berpikiran gitu, aku nggak jadi deh. Loh kenapa? Udah nggak mau aja. Hah, nggak bisa dong, ini kan udah dekat, aku udah janji. Nggak enak dong kalau misalnya emang tadi awalnya nggak boleh, aku nggak kesini. Ya terus dia kayak, ya nggak apa-apa, aku nggak ikut, aku malas lah. Lagian kan harusnya kamu sama aku, kenapa malah sama orang lain? Lo kan tadi katanya boleh. Terus katanya, ya harusnya kamu peka dong. Loh. Terus itu akhirnya, tapi aku nggak enak, aku udah ditanya-tanyain nih. Akhirnya aku turun, aku ngopi, dia tetap nggak turun. Dia bilang, udah kamu turun aja, tenang aja, tenang aja. Habis itu HP gue tuh di ND, salah gue itulah. HP gue di ND, jadi gue bilang tuh kayak, ya udah 30 menitan sampai 45 menit deh. Terus kelewat sampai sejaman. Karena HP gue di ND, gue kasihkan ngobrol. Terus ngeliat, oh miss call-nya banyak. Terus bilang, halo ya, kamu nih kemana aja sih? Gue bilang, hah? Ya maaf. Yaudah ini udah. Sudah masuk mobil, gue diem aja kan. Maaf ya lama. Terus HP gue kan 2, HP gue ketinggalan pak di kafe itu. HP gue ketinggalan, gue panik banget kan. Terus dimarahin ya? HP gue kayak gue belum sadar kalau HP gue ketinggalan deh. Gue lupa, pokoknya dia marahin gue dulu apa HP gue ketinggalan dulu. Gue nggak sadar, pokoknya kita di mobil itu langsung, kamu nih harusnya sadar dong, waktu kita nih nggak banyak. Terus kayak, lah kamu nih harusnya sadar dong, waktu kita nih nggak banyak. Harusnya kamu tuh mikir. Gue di situ kaget pak. Gue nggak pernah dibentak sama keluarga gue. Enggak, papa mama pernah. Maksud gue kayak abang-abang gue paling ngedumel kayak karena kalau gue salah banget gitu. Di gue kayak, anjir gue dibentak pak. Ya mungkin gue ada salah ya, gue jadi nggak bisa dihubungin. Tapi maksud gue kan lu tau gue di mana. Nanti ke situ dan temen gue tahu gue sama lu gitu loh. Lu punya aja nggak mau turun. Gue dibentak. Kamu nih apa sih? Terus gue kayak, gue nggak pernah lu diginiin kayak. Terus gue cuma diem, gue nangis diem, gue nangis, gue kayak, anjing. Kalau pikir-pikir gue bego juga, tau gitu gue bentak balik nih orang. Ya udah. Kece lah begitu. Tapi nggak tahu sih dia sadar apa enggak. Tapi gue kasih tahu pas besoknya udah baik maaf-maafan, gue kasih tahu kalau misalnya gue nangis loh kemarin. Gue nggak pernah digituin sama abang-abang gue, kayak gitu. Jadi kayak gue nggak biasa loh ada orang ngencengin suaranya ke gue. Jadi jangan sampai lu ulangin itu lagi ya. Tapi dia minta maaf sih. Dia minta maaf, kita udah insya Allah udah best friend. Terus di situ udah nih kita, terus dia kayak sadar gue diem doang, gue nggak ada kayak pembelaan. Terus dia ngeliat ke gue, terus dia langsung bener-bener di mobil, maaf ya suara aku kencang, maaf ya. Udah mati, gue diem doang. Di situ lah gue nyari HP gue, kalau nggak salah kayak gue dimarahin dulu baru HP gue hilang. Baru sadar lah gue HP gue ketinggalan. Akhirnya tuh dijauh banget, balik lagi putar tol, ambil tuh HP. Dia marah nggak tapi? Dia panik aja karena gue lupa banget tapi gue di mana, takutnya kan temen gue udah nggak di kafe itu. Tapi dia pas HP lu hilang dia kayak ikutan panik Karena dia udah selesai minta maaf, dia feeling guilty, minta maaf. Ya udah ya, jangan sampai laki-laki macam itu lagi. Semoga laki-laki itu Hidupnya bahagia di luar sana. Bahagia kok kayaknya, belum lama ketemu. Oh iya. Bukan ketemuan ya, ketemu di nggak sengaja. Nggak sengaja.
Gak ada pertanyaan seru apa? Ah, kebawa kunci. Oh jadi ceritanya aku lagi main sepeda. Terus aku nggak tahu kronologinya gimana. Pokoknya itu kunci Kunci ada di tas apaan? aku. Gue bawa sepeda listrik kan. Terus abang-abangnya pas ke situ udah selesai nih. Terus abang-abang nyamperin gue, Neng yang pakai motor kuning siapa? Saya. Kuncinya di bawah. Enggak pak. Enggak. Ngapain juga saya ambil kunci. Maaf gitu. Enggak, maaf. Maaf lupa. Gue ngubek-ngubek semua kantong gue nggak ada nggak apa ngapain juga saya ngambil. Terus di tas maaf, gue langsung dengan nada rendah gue langsung maaf. Rendah Terus sekarang serendah-rendahnya. juga aku bingung kronologi gimana orang tiba-tiba di tas aku. Maksudnya aku masukinnya kapan aku nggak inget. Can you rearrange her? Berarti besok udah ini dong, sholat raweh. Heeh. Cerita lagi Tiu. Aku tuh kalau nggak dipancing aku tuh nggak ingat cerita. Kalian tanya pertanyaan seru dong. Aku kalau nggak dipancing aku nggak ingat apa yang terjadi di hidup ini. Papa lihat aku bernyanyi sambil bermain musik DJ. Cerita lucu zaman sekolah. Nggak ingat lagi pak. Kita tuh banyak loh sebenarnya kisah lucu tapi kenapa kita nggak inget ya? Harus Ya diingetin. harus ada yang iya. kayak Lu tuh dulu gini. Iya kayak langsung tuh oh iya. Gue lagi ingat banget memori gue malah kayak keinget kan sih. Harus ada yang gue ngeliat foto Yang atau apa. masih membekas di otak gue adalah kita ke Kuningan, terus kita ketahuan bangun pagi, terus lo bilang makan Indomie. Gue lagi jogging. Wow, Si Natasha. amazing. Gue kira Natalia. Natalia aja sama kali. Can you? Lo tau gak Nat, gue sama Fuji pernah melakukan hal konyol dalam hidup Apa kita. tuh? Apa tuh? Kan dulu kan kita masih kecil ya, gak boleh keluar malam-malam. Tapi kita maksa nih. Hingga suatu saat kita nginep di rumah teman kita. Terus kita panik. Kita ketiduran, kita harus pulang. Terus kita nyampe rumah masing-masing. Dia nyampe rumah, gue nyampe rumah. Tapi itu tuh udah pagi, Gua jam tuh 6. Ini mama, gue minta maaf ya. Jangan ada yang record, jangan ada yang masukin TikTok, jangan ada yang tag mama aku, mama papa aku, please aku mohon. Jadi kita nih orang tua itu bener-bener strict banget. Kita Mama papa tuh nih bener jam 6 maghrib aku udah harus di rumah. Betul. Les aja mantok tuh jam 9 udah harus di rumah. Mama papa aku nih ya, galak pol, ketat pol. Terus aku kan kayak ya Allah pulang sekolah aja udah setengah 4, nyampe rumah aja jam 4. Tapi bener, sumpah dia tuh kalau udah denger azan langsung ngebut. Langsung pulang azan aku ngebut, tapi pernah aku jatuh dari motor lecet-lecet. Pak. Sering. Karena dibanding diomelin sama aku mending aku lecet-lecet seluruh badan deh. Terus akhirnya kayak bosan banget ya nggak pernah keluar rumah, nggak boleh pulang sekolah jam 4, jam 6 di rumah, kapan mainnya? Sabtu Minggu nggak boleh keluar juga kadang, boleh keluar kayak ya mentok jam 5 udah di rumah lu juga. Akhirnya kalau malam-malam nih kita ngakalin lah. Aku jahat sih, aku tuh duplikat kunci rumah. Anak nakal kamu ya, Oma. Tapi kita gak ngapa-ngapain, kita cuma main di rumah temen doang. Aku duplikat kunci rumah aku. Terus mama tuh kan suka kunci rumah kan. Ada kunci rumah ini, ada pagar juga, ada dua. Dua-duanya aku duplikat. Hey, Kalau gue Habis nggak itu- begitu sih. nah, lu kan manja. Kalau kamar gue ini bener-bener, nah gue tuh punya akses CCTV. Bandel. Aku punya akses CCTV kamar aku nih. Tau gak sih misalkan tuh punya kamar, ada jendela, kamar aku ada jendela. Kalau buka jendela itu langsung yang ke teras garasi itu. Jadi aku bisa lihat apa yang terjadi di luar, pengen ke jalan tuh aku bisa ngintip-ngintip gitu. Lihat di CCTV, lihat dari jendela. Tapi aku gak bisa kabur dari jendela karena ada stylistnya. Terus habis itu Susi ini suka ngajakin aku, jadi aku tinggal nunggu mama, aku cek CCTV kayak kapan mama cabut. Enggak ya, bukan aku doang yang suka ngajak, dia juga suka ngajak. Gak usah seolah-olah lu. Tapi kan kamu selalu akhirnya habis itu aku kabur. Kalian berdua tuh anak nakal. Kita sneak out antara Susi jemput aku duluan atau enggak, nanti aku dijemput teman-teman aku, kita jemput Susi. Terus ada suatu saat kita ketiduran, pas ketiduran aku Kita pusing. Pulangnya gimana? Nah, aku nih akal aku nih ya. Aku tuh suka naruh baju tidur aku gitu loh di dalam helm. Jadi baju tidur aku nih, baju tidur ya kayak biasa daster. Aku taruh dalam helmnya tuh aku balikin, aku taruh di tempat sepatu gitu loh. Jadi kayak nyaru gitu loh. Jadi aku ganti baju gitu kayak pakai gitu. Nah sebelum nyampe rumah tuh di depan garasi tuh aku ganti nanti baju tidur aku. Mamanya Ujuk-ujuk bangun. mama aku udah bangun say.
Udah jam 6 pagi tuh kan, dia udah sholat subuh. Tau gak, aku masuk kamar terus gue kayak, saya ngapain? Habis beli Indomie. Habis beli Indomie. Demi Allah, aku lagi pegang Indomie. Gue gak inget juga gue pegang Indomie. Iya sih. Gue inget gue pegang deh. Gue enggak, aku tuh ke warung dulu, aku beli Indomie. Gue beli Indomie mentah nih, aku pegang. Terus gue kayak, kamu masih berarti? Hah? Padahal tuh aku ngantuk banget, udah ngantuk banget cara. Hah? Terus beli Indomie. Hah? Yang bener? Iya, beli Indomie. Gue masuk ke kamar tidur. Mak gue juga curiga Indomie masuk ke kamar tidur. Ngapain? Ini anak pembohong nih. Terus itu gue mau punya coba kan gue nyampe rumah, gue buka pintu juga nyokap gue langsung, dari mana kamu? Enggak, ini lagi siap-siap jogging. Gue udah ngantuk banget itu, gue udah capek banget. Terus gue bener-bener keluar, ini mau jogging, gue nggak tahu jalan kemana. Wow, keren. Makasih Natasha. Gue bener-bener kayak, Ji, lo di mana? Anjir, gue habis ketahuan beli Indomie. Terus gue bilang Indomie, sama nih, gue lagi jalan-jalan. Yang satu beli Indomie, yang satu jogging. Itu Tapi capek. ada, tapi sebenarnya itu masuk akal tau dua-duanya. Iya. Nggak, tapi soalnya kalau mak gue tuh kayak bingung, mau bingung apa enggak. Soalnya gue tuh emang suka randomly tuh jam berapa, jam 7 pagi gue bisain ke warung jajan. Jam 7 pagi, ngerti gak? Terus gue bisain jalan kaki nih jam 6 pagi ya, hari libur. Gue jalan tuh ke atas, kan ngomong gue ada tanjakan, ada turunan. Bisain ke atas, terus gue balik lagi ke bawah. Gue beli gorengan doang, sumpah gue bisa segabut itu demi makanan. Jadi kayak mak gue nih bingung, di rumah tuh ada Indomie, lu ngapain beli Indomie? Itu yang konyol. Tapi itu jam 6 pagi yang buka tuh cuma warung dan cuma jual Indomie. Mungkin nyokap lu kayak, apaan sih nih? Apa sih, dia anak so asik tuh orang ada Indomie juga. Kayaknya ngigo deh. Gabut dia enak. Apa dia nggak sadar ya dia beli itu sebenarnya? Masih Sasha. Cerita kriminal apa lagi yang aku punya sama mamaku? Mak gue tuh bener-bener semua kelakuan gue tahu deh. Aduh, mama. Tapi mak gue salut loh, dia selalu lindungin gue dari papa gue. Soalnya lu tuh takut tapi ada pelindungnya. Ya tapi kalau misalnya ketahuan gue, Iya. gue digebuk kayaknya sama bapak. Kalau pun nggak ada. Satu doang. Kemarin dimarahin karena susi. Lu tau gak? Ya kalau bokap dia lucu banget. Kan dia nggak ngasih tahu ya, dia ikutan ngekos, taunya cuma nemenin gua. Bokapnya marah nih. Bokap marah kayak, adik kemana saja sudah 5 hari tidak pulang. Terus dia nelpon kan. itu nasi di otakku. Terus habis itu dia nelpon Nata, adik kemana sudah 5 hari tidak pulang, adik pulang gitu kan, sudah tidak mau pulang kak. Terus gue bilang kan, ih dia temenin aku om. Terus bilangin, sudah 6 hari loh Susi. Dia marahin gua. Sudah 6 hari loh Susi. Ya sudah. Iya ntar pulang ya hari ini. Terus habis itu, adek jangan lupa bilangin Susi beliin papa rokok ya. Terus gue bilang, oh mau rokok? Oke, tapi 3 bulan dia data di sini. Oke, nggak apa-apa 3 bulan. Gue curiga bapak lu tuh nelfon si Susi, rokoknya udah habis. Iya, itu emang kalau nyuruh gue pulang tuh karena rokoknya udah habis. Rokoknya udah habis, udah pulang. Itu biasaan. Udah Pas udah pulang dia bilang kayak ya udah anak udah pulang, rokoknya udah ada ya udah sana main lagi. Langsung 3 bulan boleh dia nggak di rumah. Iya. Anjir. Funny banget papanya Nata. Tapi aku nggak pernah dimarahin papaku guys sama sekali. Cuman yang waktu itu doang yang Susi nyanyi. Aku di DO aja nggak dimarahin tau. Ceritain dong kenapa kamu drop out, ini kan Mak cobain. orang-orang baru. Apa bang? Penasaran habis itu lu buatnya kayak Kita enak. mau cerita, kita cerita Nata ada drop out dulu. Ya, tapi Nata tuh terlalu baik sih menurut gua. Nata terlalu baik sih. Gua tetap gak terima lu nih itu. Sabar. Jadi dia ikut-ikutan. Lu emang kampret, gue keseret Siapa yang masalah. ngajak lu? Gue nggak ngajak lu ya. Anjani ini semua ini tuh terjadi gara-gara Anjani, tau gak? Dia tuh nyeletuk sesuatu kita percaya, dia kabur, dia selalu kayak gitu.
Dia selalu kabur dari masalah deh, tapi dia bikin masalah mulu. Masalahnya juga masalah besar, bukan masalah Nah, gue kecil. juga bingung Anjani itu selalu biang masalah, tapi dia selalu kabur. Dan seolah-olah dia nggak ngapa-ngapain. Dia selalu pasang muka nggak bersalah. Nih, Kayak, gue nggak tahu kalau bakal begini endingnya. ya. Jadi di sekolah aku tuh ada senioritas. Tapi ini nggak boleh, jangan ditiru ya. Ini emang Detailin salah. kelas berapa? Aku kelas 12. Kelas 12 baru naik. Oh, oke. Tapi gue baru pindah nggak sih? Enggak, udah setahun. Lu kan dari kelas 11 pindah. Kayaknya Titania deh. Semoga yang duduknya di situ bukain. Terus habis itu kita baru naik kelas 12 nih. Aku tuh sama Fuji di sekolah tuh main yang kayak ya udah Nata nih anak-anak basis guys, Nah, jadi dia iya. punya grup basis. Tapi dia nggak bitchy sih, nggak minder. Iya, aku tuh kita nggak yang ngomong kayak- sekali aja kalau misalnya Anjani lagi ngajak aku main ke kelasnya, terus ada Nata yang kayak friendly aja. dan aku tuh tipe ke adik kelas bukan yang kayak apa loh, nggak kayak gitu, biasa aja. Terus habis itu jadi tiap waktu aku kelas 1 SMA itu kakak kelas aku yang kelas 3 SMA diam loh. Waalaikumsalam. Cakep amat. Abis dari mana? Oh, bulu matanya, gue suka yang ini. Ya apa? Ketai. Single cat eye. Bagus sih gini. Ya gue lebih suka single. Gue suka ini. Lu lebih suka Dari single? jauh langsung. Aku lebih suka single lah. Mati. Apa itu? Lu juga? Yang satu punya gue, yang satu punya. Itu apa? Hah? Yang satu punya gue yang bawah. Kok pipo gitu sih? Kok kayak nggak bagus lagi. Warung. Yang dulu gak sih kenyang banget. Kayak Mati. Lanjut ulang dari awal. kayak beli di warteg. Salvo kopinya enak banget. Emang. Terus habis itu udah kan, jadi kita ada budaya tatar-tataran gitu. Yumi. Sorry, Susah lanjut. kalau ngobrol sama anak TK. Terus udah kan. Abis itu aku mau natar. Sebenarnya bukan natar sih, cuman mau ngumpulin aja kayak ngasih tahu gimana senioritasnya. Tapi yang ngechat adik kelas itu Lu pengen ngelakuin tradisi yang pernah Tradisi dilakuin yang aja. kedua. Ketiga, keempat, kelima, Aku tuh nge-DM 10 bah adik dalam kelas aku. sembat tempuk lengkap. Dan InsyaAllah itu hari cukup itu rasa sedap temen gila aku yang pokoknya mau saya suka kalau tapi ya udah sekarang aja aku tuh yang kayak Sekurang oh, kalau yaudah. beli buat stok. Sebab apa? Kalau kurang bangun Udah lah. lambat malam-malam masak Jadi ada pagi sahur temannya kurang Nata, beli kita sebut aja goreng lah, telur A. mata makan dengan A sambal koyak itu dengan kecap sikit dah gunain settle Instagramnya ataupun Nata ambil roti untuk gadingnya tu kosong mengumpulkan kurang makan adik-adik sama tempat tu pun. Nah ada satu temen aku Ya, cowok. Instagram dia ya? Anda cakap apa lah insyaAllah lah Ada saya temen aku kurang satu suka. cowok. Okay, saya harap Kok kurang bagus suka. banget rambutnya? Hello. Ih, Terus pas lu SMP. semoga. Terus Terus habis kita itu puji congkak besok. Iya. Kenapa nih dia? Astagfirullahaladzim. jangan dong. Kena ain. Takut kena apa nih dia besok? Kan gua kok ngeliat lu bawaannya Kristi Ong ya. Gara-gara Justin. Terus habis itu temen aku yang satu cowok ini sebenarnya salah dia sih. Ini cowok. Cowok kok. Emang cowok. Terus habis itu dia bawa adik kelas aku ke tempatnya itu depan sekolah naik gokar, ketahuan lah dari situ. Terus ketahuan aku di situ emang berantem sama bawahan aku. Tapi berantem masalah pribadi, bukan emang kayak pengen kakak kelas berantem aja enggak. Ada masalah pribadi gitu, akhirnya kita berantem. Emang agak parah sih berantemnya, tapi ya udahlah itu karena kesel aja. Udah adik kelas aku yang kelas 10 lu nggak? Gue cuma datang kayak Iya. ya udah nggak boleh pakai ini, nggak ada kayak sama sekali. Lo tuh gini ya, lo tuh nggak ada kayak gitu. Cuman biasa aja kayak ngasih tahu bla 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 segala macem. Cuman kebetulan di tempat yang sama. Iya kebetulan di tempat yang sama. Udah deh itu udah terjadi dan itu ternyata ketahuan. Dan salahnya itu hari Jumat. Pas hari Seninnya itu aku cabut. Aku nggak sekolah. Terus guru tuh pada curiga. Kenapa Nata cabut? Bla 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 segala macem. Sampai akhirnya semuanya dipanggil. Dia keikut. Padahal dia cuma Tahu nggak nggak kenapa aku mau. ikut-ikut dipanggil? Karena itu tuh aku nggak pernah main. Aku kan baru pindah sekolah ya. Dulu aku sekolahnya di sekolah yang Susi. Aku pindah ke sekolah yang Nata. Terus aku tuh nggak punya teman. Karena emang malas juga berteman. Aku agak males untuk interaksi gitu itu mas. Tapi saat itu Anjani nih ayo dong ikut. Nah temen aku tuh cuma Anjani dan gue kayak jangan males. Udah please ayo ikut sesekali bergaul. Gue bilang oh yaudah deh oke. Baru aku ikut sekali ke acara pertemanan itu. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian aku diskors seminggu. Nah, kocaknya Itu gara-gara dia. mereka semua diskors, cuman aku doang yang belum Drop diskors.
Kenapa kok bisa begitu? Nggak tahu kan sebelumnya ada orang yang dipanggil-panggil juga selain kita yang bareng-bareng itu. Ada kecurangan lah di situ. Kayaknya ada kayak ya udahlah ya. Terus sudah abis itu lagi hari guru apalagi apa sih yang kita olahraga gitu. Classmate. Ya pokoknya lagi kelas fit kayak gitu. Itu guru-guru tuh udah yang kayak wanti-wanti aku gitu. Terus lu tau gak sih gue di satu ruangan sama Pak Robert, gue mau digampar. Lo kenapa mau digampar? Gara-gara Pak Robert tuh sama gue sebenernya deket, tapi kenapa gue bandel Kecewa. banget sampai kayak gitu kecewa. Oh, lo deket. Gue yang kayak udah kayak udah gemes gitu. Gue kan nangis ya, gara-gara gue ngerasa, ih kenapa sih, kayaknya gue gak jahat banget. Terus pas di classmate itu, Orang berantem tuh Pak Pipul. Pak Pipul, lagi dong. Lanjut. terus lu tau gak Ji, kan di kantin kan ada yang membuat agit kan. Nah si temen gue, Matriza, itu negor adik kelas. Lo yang disalahin ya? Gue yang disalahin, terus gue yang dipanggil, gue yang kalau itu kan tadinya Bu Evi, namanya Bu Evi. Bu Evi itu tadinya mau langsung nge-DO. Ini bisa dilihat gak sih akunnya enggak ya? Bu Evi mau langsung nge-DO gue pas tahu gue yang dituduh negor. Pas ketahuan kalau itu Matriza cuman kayak kamu diskors dari sekarang. Dia nggak di-DO kok, tapi kalau itu gue langsung di-DO satu. Iya, nah Itu emang udah public udah apa? School enemy itu enggak? Rachel. lu tuh udah terlalu jadi target nggak sih Nat? Enggak. Oh. Ya, lu mungkin lagi kesem-sem aja Kurusan San. gitu dah. Gue kurusan. Iya, lu kurusan. Kenapa? Apa karena lu sakit? Capean aja deh sini. Apa karena habis dicerain? Iya anjing gitu anjing. Cukup ya perceraian lo itu. Terus ya udah dari situ akhirnya aku dipanggil, terus balik kelas aku nangis. Enggak kok berat gue sama 44. Jeans lu. Five flu. Hah? Five flu tuh kayak Jeans kan berat. Jeans lu sekilo. Iya kali ya. Pasti 4443 tadi. Terus ya udah Pak siapa namanya? Pak Warta. Lu Pak Ding. Dipanggil gue terus dia nangis. Papa udah nggak bisa nolongin kamu. Oh, Terus gue nangis kan. jelek banget. Karena gue di DO pas temen gue lagi pada diskors, gila. Apa hati gue nggak sakit? Nggak ada perlindungan. Jadi mereka semua nggak ada. Teman-teman Dia di sekolah sendiri. Iya, terus kayak anjir ini beneran ya gue udah nggak bisa sekolah lagi di sini. Terus kayak Kakak lu gimana? kakak gue belum tahu kan yang ditelepon doang bokap gue. Ngamuk lah sih nah itu ke guru gue. Bokap gue ngamuk ke guru gue maki-maki ke Bu Evi. Oh iya. Bu Evi sampai udah takut nggak berani nemuin gue. Kayak gimana? Oh iya. Nggak tahu gimana tapi udah pasti dimaki-maki. Ih, namanya orang tua tuh pasti akan membela anaknya. Anaknya walaupun sebenarnya anaknya juga Nggak bener-bener Terus- banget. iya. Salah, Terus tapi nggak salah banget. gue nelfon kakak gue kan. Gue nelfon kakak gue kayak, "Kak, gue dikeluarin." "Hah, kok bisa?" "Ya udah lu ke sekolah aja dulu." Dia kan santai, dia kan dulu di DO juga. Pantes aja. Gua kira bakal marah. Enggak. Terus kayak kakak gue yang kayak apa sih nggak jelas banget, udah dah ngundurin diri aja udah cepetan. Kakak gue kayak gitu. Oh, berarti lu statusnya ngundurin diri? Tinggal dipilih, kalau gue nggak ngundurin diri saat itu juga, gue di drop out. Jadi kayak dikasih kesempatan, itu sama aja, ngerti gak sih lu? Iya, cuma kan Itu lebih kayak- terhormat Dapat atau pride-nya aja ya kalau bisa mundurin diri. Terus gue disuruh ngundurin diri, gue tanda tangan. Itu gue masih nangis banget. Tapi itu nggak ada Bu Evi di situ. Bu Evi benar-benar udah cabut gitu aja. Terus gue pulang, gue nangis banget kan kayak ih anjir. Terus siang ini Hah? itu kan dekat banget sama gue tadinya. Heeh. Terus kayak anak-anak tuh langsung ngumpul di Kopi Radin. Lu masih ingat Kopi Radin nggak? Punya Kile ya? Anak-anak tuh semua ngumpul gara-gara gue di DO. Terus gue sakit hati banget karena dia di situ ninggalin gue buat ketemu cowoknya. Jadi kayak mas Fadil dulu. Gue kayak ih sedih banget gue. Bukannya kamu juga sering ngelakuin itu, ninggalin kita demi cowok? Enggak pada saat itu kan lagi. Tapi dia kalau Itu kita terpuruk. kalau kitanya terpuruk banget mah dia dateng. Tapi kalau kita biasa aja ya udah ditinggal. Terus udah habis itu waktu itu aku nanya ke papa aku kayak gini, "Pak, kok gue sama kakak gue, Pak, kok lu nggak marah sih, anak-anak lu nggak ada yang Lu ngomong gitu ke bokap lu? kakak gue kan ngomongnya lu gue, bokap gue ke gue juga lu gue. Bukan Nona. Nona. Pak, kok lu nggak marah sih, anak-anak lu nggak ada yang lulus sekolah?"
Sering. Ngapain marah? Kita aja sekarang bahagia. Tapi ya suatu kehebatan Nata. Kayak Dia tuh walaupun dijahatin orang, dia nggak marah. Orang gila, dia tuh orang gila. Lah, lu pikir udah ditipu berapa banyak orang? Tapi beda, lu nangis. Lu udah ditipu berapa banyak orang dari sekolah, lu udah rugi berapa juta? emang dia dari sekolah juga? Dia ditipu mulu, Pak. Tapi tuh gue nggak ada yang Kalau nyampe. diajakin invest, dipinjemin Tapi duit terus hilang. ya udah itu kan duit, bukan masa depan gue yang kayak ya Iya, iya udah sama masih- aja kalau dia tuh selalu dijahatin orang, kalau lu selalu ditipu orang. Ngerti gak sih lu tuh? Tapi template lu tuh sama, kalau nggak dijahatin ya ditipu. Tapi itu masa depannya dihancurkan anjir. Tapi kalau lu setelah lu nabung kalau hilang lu ditipu orang. Kalau duit kan bisa dicari. Masa Duit depan bisa bisa dicari, diubah, fisik bisa diubah. Lu pikir masa depan gue udah hancur ya? Gue udah gak ada harapan ya? Anjir, kesannya gue. Terus kayak ada mamanya temen aku ngerasa bersalah gitu. Enggak, Dia ngechat. lihat lagi tadi komen apa ya? Siapa? enak banget. Apa? Micin. Oke. Ratu Arif Syukri. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.